Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Berjumpa dengan saya Faisal sebagai pembawa acara program talk show Banua Sehat Tanpa Corona. Acara ini dipersembahkan oleh Info Banua. Alhamdulillah untuk talk show kali ini akan kita isi oleh salah satu figur inspiratif, figur yang dimiliki oleh Kalimantan Selatan, yaitu Pak Ustadz Muhari selaku pimpinan Yayasan Tahfiz Pesantren Tahfiz Raudatul Muta'alimin An-Nahliyah Banjarbaru. Oke, assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Faisal, apa kabar? Oke, alhamdulillah. Bapak gimana Pak? Alhamdulillah. Oke. Salam protokol kesehatan Pak. Oke. Oke, bagaimana Pak aktivitas selama ini, selama pandemi seperti ini di pesantren Pak? Ya, awalnya ketika pandemi ini muncul, kalau tidak salah bulan Maret ya. Iya, sekitar kita itu. Jadi kita pesantren kami libur karena untuk menjaga penyebaran COVID. Jadi beberapa bulan kami tidak ada aktivitas sampai habis Lebaran Idul Fitri. Kalau tidak hilap sekitar Juni itu Ketika kita, masuk masanya normal itu ya, Pak, ya? normal kita mulai aktivitas, cuman jamnya yang kita pendekkan. Semula biasa kita mulai jam 4:30 sampai jam 8 malam. Jadi anak-anak itu pulang setelah maghrib. Yang Tahfiz ya, pulang setelah maghrib. Jadi berpendek waktu. Jadi memang perlu beberapa hal penyesuaian Pak ya di masa new normal seperti Betul, ini betul, Pak ya. betul. Jadi memang seperti waktu yang ada di pesantren cukup dibatasin gitu Pak ya. Ya. Nah Ya. untuk social distancingnya tuh Pak gimana? Ya, sebisa mungkin kita melakukan menjaga jarak ya. Iya. Dengan menyesuaikan tempat yang ada, kemudian anak-anak juga kita anjurkan untuk memakai masker ya, dan juga mencuci tangan. Itu yang penting yang kita selalu himbau kepada anak-anak santri. Tapi alhamdulillah selama ini tidak ada yang menjadi klaster, tidak ada di sini. Alhamdulillah. Sehat walafiat Iya. berkat Al-Quran. Iya. Berkat Al-Quran. Alhamdulillah. Saya yakin bahwa kan filosofi dari virus corona itu mencegahnya adalah 3M gitu ya. Iya betul. Cuci tangan, menjaga jarak, ya, memakai masker. Masker. Nah, anak santri sudah terbiasa mencuci tangan dengan berwudu ya. Kemudian tidak hanya lahirnya tapi batinnya juga diisi dengan zikir, dengan baca Quran, dengan tahfiz. Allah menolong anak-anak kami. Alhamdulillah begitu Pak. Berarti di samping ada support dari luar seperti kita menjaga jarak, terus mencuci tangan, memakai masker. Memang di pesantren ini juga dibekali juga Pak ya, bagaimana kesehatan kita, jiwa kita itu agar tetap positif seperti itu Pak ya. Betul. Dan anak-anak juga yang tidak pakai masker biasanya kita kasih. Alhamdulillah seperti itu Pak ya. Nah terkait ini Pak, virus COVID-19 ini kan melanda nih hampir seluruh dunia, termasuk Kalimantan Selatan dan termasuk daerah Bapak nih Banjarbaru gitu Pak. Ya. Dari Bapak sendiri ini pertanda apa sih Pak sebenarnya Pak? Ya, wabah ini saya kira menjadi sebuah ujian ya bagi kita. Karena tidak pernah kita mengalami ini, semua kaget. Tidak hanya Indonesia tapi seluruh dunia kan kaget betul. Seakan-akan kita tidak siap menghadapi virus corona ini. Yang kedua, ini menunjukkan bahwa kekuasaan manusia itu sangat terbatas. Dengan bakteri yang sekecil itu tidak bisa atau tidak mampu manusia untuk membendung ya, untuk memproteksi penyebaran itu. Sampai sekarang vaksinnya juga masih dicari gitu ya. Bahkan ada yang sudah menciptakan ya. Dan Indonesia katanya nanti sampai 2021 akan disebarkan vaksinnya. Nah itu yang pertama, kekuasaan Allah itu tak terbatas. Manusia sehebat apapun dia sangat terbatas. Maka kelemahan manusia, dia sangat bergantung dengan Allah. Allahus Samad. Ya, Allah tempat bergantung. Kalau dia memahami filosofi surah Al-Ikhlas,
qul huwallahu ahad, Allahus samad. Kalau engkau menyembah Allah Tuhan yang satu, tempat bergantungnya cuma satu, yakni Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalau mengingat lagu Roma ya, lagu Roma, saya kutip judulnya, baca, apakah musibah sekedar cobaan. Jadi musibah corona ini, apakah ini cobaan? Apa peringatan ataukah hukuman? Nah, itu dua alternatif. Jadi kalau orang-orang yang beriman, virus ini melanda kita orang-orang beriman, maka dia cobaan. Tapi kalau misalnya itu melanda kepada negeri yang tidak taat kepada Allah, itulah hukuman. Jadi introspeksi suatu daerah yang misalnya kena wabah ini, kalau alhamdulillah ya di Kalimantan Selatan religius, saya yakin ini adalah cobaan. Maka cobaan ini ada dua. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khair fitnah. Jadi Allah menguji itu ada dua, ada kebaikan, ada keburukan. Kebahagiaan, ada ketidakbahagiaan. Nah, sekarang corona ini adalah ketidakbahagiaan. Semua kita harus pakai masker. Semua ekonomi kita hampir banyak yang di PHK. Ada miskin baru, ada yang sudah bekerja sekarang berhenti. Dulu punya penghasilan, sekarang tidak punya penghasilan. Secara ekonomi sosialnya juga ya. Kemudian beribadah kita juga berdampak. Misalnya masjid harus protokol kesehatan. Jadi banyak yang saya merasa pertanda apa? Pertama, menguatkan batin kita bahwa dalam hidup ini ada baik, ada tidak baik. Sekarang corona ini tidak baik, maka apa yang harus dihadapi? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Dua saja. Bis-sabri was-shalah. Yani kalian sabar. Sabar kuncinya. Bagaimana sabarnya? Ya sudahlah, ini dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, usaha kita selain sabar, ikhtiar, bahwa kita harus membentengi diri kita, lahir kita yakni bersih, kehidupan bersih, an-nadhafatu minal iman, semua keluarga kita bersih, lahir dan batin. Nah itu. Yang kedua, sholat. Jadi saya kira nanti di ending dari solusi saya adalah bahwa virus ini dari Allah, maka yang akan mengangkatnya itu Allah, ya kan? Sebesar apapun ikhtiar kita, kalau Allah tidak berkenan, maka Allah tidak akan mengangkatnya. Maka kita bermunajat pada Allah bahwa angkat corona ini. Makanya Nabi pernah mengajarkan kepada kita doa agar menolak segala penyakit ini. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqam, ditambah dengan wal quruna. Ya Allah, aku berlindung dari berbagai penyakit termasuk corona, virus corona. Kami di sini selalu mentradisikan tulak bala ya. Tulak bala supaya di sini buntung manggis bebas dari virus. Jadi itu tanda-tanda apa sikap kita, ini tandanya Allah sedang menguji. Yang kedua, mari kita introspeksi diri, mungkin banyak kita lalai dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ini ujian, kalau diuji insya Allah kita akan naik derajat kita. Yang keempat, ini pembelajaran bagi manusia Indonesia bahwa mungkin suatu saat virus ini akan berganti nama ya. Bisa saja nanti virus corona, nanti muncul lagi virus namanya Kirini. Berganti lagi nih Pak ya. Berganti lagi kan. Nah, jadi saya kira ini memang seperti ujian yang diberikan oleh Sang Pencipta nih Pak ya kepada kita. Yang penting bagaimana dari kitanya sabar, usaha untuk bisa melewati ujian ini, seperti itu Pak ya. Betul. Ya, kalau tidak sabar Allah sudah mengancam gitu.
Man lam yarda bi qada'i, siapa yang tidak ridha dengan Tuhanku. Wa man lam yasbir ala bala'i, siapa yang tidak sabar dengan ujianku. Falyaltamis rabban siwaya, silakan cari Tuhan selain aku ya. Siapa Tuhannya? Kalau bukan Tuhan Allah, siapa yang kita cari? Disuruh mencari Tuhan selain Allah. Bahkan jangan berdiam di bumi maupun di langit, diusir sama Allah. Jadi rumus di dunia ini cuma dua: sabar ketika diuji, dicoba, bersyukur kalau diberi rezeki. Ini dua ini. Bila diberi duit, alhamdulillah. Diberi rezeki umur, alhamdulillah. Diberi rezeki keluarga, diberi segala macam, alhamdulillah. Tapi begitu, nah di sini kelemahan manusia. Begitu dapat rezeki, alhamdulillah, bangga, bahagia. Tetapi ketika diuji Allah, tidak semua yang bisa bertahan. Hatinya tidak bisa semua menerima cobaan itu. Maka untuk bisa menerima cobaan itu harus belajar agama, belajar di pondok pesantren, belajar mengaji bagaimana trik bisa menenangkan batin. Trik menenangkan batin ketika mendapat ujian itu banyak. Pertama, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Kebahagiaan itu di hati. Buruk manusia itu ada di hati. Maka kalau hatinya baik, maka baik semua. Untuk hati baik ini, yakni ketenangan itu ada dengan zikrullah, ingat kepada Allah. Ingat ketika kita bahagia, tetapi kita ingat kalau kita ditimpa musibah. Bagaimana ingatnya? Pertama bahwa ya Allah, saya bersyukur bahwa Engkau telah menguji kami. Begitu banyak orang yang tidak mendapat ujian, tapi Engkau pilih kami sebagai orang yang Engkau uji. Yang kedua, ya Allah, ujian ini adalah dari Engkau ya Allah. Maka aku kembalikan kepada Engkau. Aku pasrahkan kepada Engkau. Aku ridha dengan ketentuan-Mu ya Allah. Makanya ada alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu bukan sekedar kalau orang mati bendera, itu bukan. Ya, tapi dalam artinya setiap soal kehidupan kita, setiap musibah yang ada pada kita, semuanya dari Allah. Maka kita kembalikan kepada Allah. Anak meninggal dunia, anak punya siapa? Punya Allah. Harta punya siapa? Punya Allah. Kalau Allah mengambil, ya Allah ulun ikhlaskan. Yang masalah itu kita merasa bahwa seluruh yang apa kita miliki itu milik kita. Sehingga kalau orang mengambil, maka kita tidak rela. Nah itu menyebabkan manusia stres, gundah gulana, galau, apalagi itu? Galau men, gegana, gelisah karena merana. Nah, itu kenapa? Karena dia tidak tahu hakikat kehidupan. Dua hakikat kehidupan, baik dan buruk. Sebagaimana rukun iman, takdir buruk dan takdir baik. Jadi kalau tidak paham itu, maka manusia akan bisa tidak bahagia karena dia tidak tahu posisi kehidupannya, yakni sabar ketika diuji. Nah, corona ini ujian semuanya terpuruk. Kita merasa terpuruk semuanya. Tapi ini adalah hikmah bagi kita besar, bagi orang-orang beriman, ada hikmah kebaikan bagi orang-orang yang beriman. Saya kira itu resepnya bagi kita semua orang-orang yang beriman. Jadi adalah di setiap ujian ini ada hikmah di balik itu semua, Pak. Ya. Ustadz ya. Nah, berarti keterkaitan dengan berbagai kondisi seperti ini, Pak. Kegiatan sudah banyak tidak stabil nih kan. Ya. Banyak ketimpangan ekonomi pastinya, terus
kegiatan-kegiatan banyak yang ditahan, dibatasi juga. Nah, bertanya kepada Bapak nih, bagaimana tuh Pak dengan kegiatan-kegiatan yang Bapak jalani ini selama pandemi ini juga? Apalagi Bapak bahasanya kan adalah sering ceramah, membagikan tausiah-tausiah ke lain-lain. Apakah menemui kesulitan tuh Pak untuk beradaptasi dengan kegiatan seperti itu Pak? Ya, mulanya memang merasa stuck gitu ya. Dakwah itu hampir stuck kalau dalam tatap muka ya. Dalam tatap muka memang kita merasa bahwa berkurang jadwal dakwah kita tatap muka. Tapi tidak menyurutkan kita. Jadi kita kadang dakwah lewat medsos ya. Kemudian di majelis taklim kita pakai medsos. Jadi media-media yang tidak banyak bersentuhan dengan orang, bisa secara langsung kita menggunakan virtual atau media sosial. Nah, itu yang bisa kita lakukan. Memang harus kita jalani ini. Yang skenario Allah, ya skenario Allah, tinggal kita bisa menyikapi. Pertama sabar, yang kedua bersyukur setiap apapun yang kita lakukan. Ambil hikmah dari ini, tentu tetap semangat ya. Tetap semangat. Allah pasti akan memberikan setiap cobaan ini, tidak akan sia-sia. Gitu. Kita yakin sebagai umat beriman, ketika Allah ingin memberikan skenario A, pasti ada yang terbaik buat kita. Itu saja. Nah, menurut Bapak sendiri, apa sih yang seharusnya bisa dilakukan gitu untuk pemerintah dan masyarakat juga agar bisa menanggapi kondisi pandemi ini positif mungkin dan tidak membuat suatu kekeriuhan gitu untuk masyarakat lain? Ya, saya kira yang dilakukan oleh government, pemerintah sudah sangat masif ya, artinya dengan program kesehatannya, program sosialnya, program stimulus ekonominya, kemudian program edukasinya kepada masyarakat ya. Cuman memang karena ini baru, tentu terus akan disempurnakan penanganannya. Yang terdampak sosialnya dilakukanlah program-program pemulihan ekonomi, jaring pengaman sosial yang diberikan bantuan kepada masyarakat yang putus kerja. Saya kira itu baik, terus dilakukan. Itu bagi pemerintah ya. Nah, sambil pemerintah mencari vaksinnya kan begitu ya. Ya, mudah-mudahan bisa terrealisasi agar masyarakat kita bisa terjamin kesehatannya, sosialnya, pekerjaannya dan sebagainya. Yang kedua yang dilakukan oleh masyarakat, mari bersama-sama pemerintah dan masyarakat dan swasta. Ini semuanya beritikat untuk mencegah virus corona ini. Kemudian selain mencegah juga menjadi pioner hidup bersih. Nah, itu hidup bersih. Kemudian menjaga jarak, ya. Kemudian terus melakukan sesuatu untuk memakai masker dan sebagainya supaya kita tidak terjangkit virus corona, karena virus corona ini makhluk gaib yang kadang tidak kelihatan begitu ya. Yang susah kita tebak, kita nggak tahu mana yang kena mana yang tidak ya kan. Nah, sebelum menutup talk show kali ini Pak, mungkin nantinya bisa kita siapkan dulu pesan dari Bapak untuk semua umat muslim yang tengah menghadapi kondisi seperti ini Pak. Seperti itu. Ya, bagi kami dampak yang paling kami terasa itu saat kami membangun pondok. Ini sedang kami membangun pondok asrama santri. Jadi para donatur itu sangat terdampak. Jadi walaupun demikian adalah sedikit-sedikit. Ini maruhnya juga luar biasa. Pertanyaannya tadi apa? Jadi pesan untuk semua umat muslim. Oh iya, pesan kita bagi semua umat muslim. Yang pertama, lakukan ikhtiar. Satu.
Kalau pemerintah 3T, tracing, tracking, dan treatment. Kalau kita 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker. Terus itu ikhtiarnya. Yang kedua, tetap berlindung kepada Allah. Ya. Hanya Allah lah yang bisa menjaga kita. Wallahu khairun hafizun wa huwa arhamur rahimin. Jadi Allah itu tempat menjaga kita. Maka kita jaga diri kita. Yang pertama bagaimana? Sering-sering baca surah Al-Falaq, surah An-Nas. Terus membaca Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Kemudian banyak treatment lain. Terus yakin bahwa virus ini akan segera berakhir. Virus ini pasti bisa disembuhkan. Karena Rasulullah sudah mengingatkan sama kita, setiap penyakit pasti ada obatnya. Itu terakhir, ini hanya sampel dari seluruh perjalanan kehidupan, dari kita awal hidup balik sampai nanti meninggal dunia. Soal-soal ujian ini terus pasti ada. Ini hanya sampel saja. Nanti akan banyak soal ujian yang harus kita hadapi. Yang rumusnya sama, bersyukur ketika mendapat rezeki, bersabar ketika diuji. Kegagalan manusia ketika mendapat musibah, dia tidak sabar, dia tidak tahan karena mentalnya sudah down. Untuk meningkatkan mental kita ini supaya tetap fight di tengah ujian dan cobaan. Satu, ingat jati diri kita. Kita dari Allah dan pasti kembali kepada Allah. Isi dengan ibadah, isi jiwa kita dengan terus mengaji, meningkatkan iman, ya, mengaji Al-Quran dan lain sebagainya. Karena imun yang paling besar dalam kehidupan kita ini adalah imun di hati. Kalau imun di hati, kekebalan hati ini tidak terjaga, vitaminnya tidak diberi, maka hati ini akan sakit. Nah, bagaimana menjaga hati ini supaya sehat? Pertama, laksanakan ibadah dengan baik. Yang kedua, isi asupan hati ini dengan berzikir kepada Allah, baca Quran. Kemudian yang bisa tahfiz, bisa belajar tahfiz. Kemudian mendengarkan pengajian agama. Ya. Saya kira itu. Terima kasih Pak untuk pesan yang sangat membangun untuk kita semua umat muslim agar tetap positif, tetap menjaga diri dan jangan membuat semua selalu ikut dengan kepanikan diri. Nah, kita masuk di sesi akhir nih Pak. Jadi untuk umat muslim tidak perlu panik berlebihan dengan wabah virus corona, karena Islam punya solusi mencegah menyebarnya virus itu. Di antaranya membiasakan pola hidup sehat, menjaga makanan, menjaga wudhu, menghindari kontak dengan orang yang terjangkit, sebagaimana sabda Nabi dan berdoa kepada Allah Ta'ala. Musibah tidak serta-merta sebagai sebuah kehinaan. Bisa saja Allah hendak mengangkat derajat orang-orang yang mengalami musibah ya Pak ya. Tak hanya tawakal, terus berusaha ikuti petunjuk medis dan pemerintah. Ada berbagai pelajaran dari wabah corona ini, betapa lemahnya sebenarnya kita sebagai manusia di hadapan Allah ya Pak. Semoga ujian corona ini menyadarkan manusia untuk belajar rendah hati, bahkan merendahkan diri di hadapan yang maha tinggi lagi maha kuasa. Dan jangan lupa juga ingat pesan ibu, selalu jaga jarak dan sambil menggunakan masker. Mungkin cukup itu Pak untuk talk show kali ini. Sangat pesan yang disampaikan semoga bermanfaat untuk semua umat muslim, semua umat yang ada di Indonesia, Kalimantan Selatan, Banjarbaru juga Pak ya. Jadi semoga kita cepat melalui masa pandemi seperti ini. Saya dan tim dari Info Banua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.